Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Bapak pada pagi ini akan menjelaskan resep seri 1 yang insya Allah akan dipraktekkan nanti di bulan Oktober. Pertama-tama kalian harus menyiapkan lembar kerja yang sudah ditempel sama resepnya. Yang kedua, buku referensi, ISO, Fornas, dan Farmakope edisi 3. Ya. Semoga semuanya sudah siap. Akan Bapak jelaskan secara singkat tentang penyelesaian resep seri 1. Kita lihat pada resep yang ada di kalian. Pada resep yang sudah kalian terima, kita lihat ada informasi resep yang ini juga nanti akan berlanjut di seri 2, 3, dan 4. Kemungkinan juga sampai dengan uji kompetensi keahlian kalian. Ya. Yang pertama, kalau kalian lihat resep yang kalian sudah tempel, itu ada yang namanya pertama, obat ditulis oleh dokter, itu dari mulai dextrometorphan sampai dengan amoxicillin. Kemudian ada permintaan pasien khusus, kalian lihat di sana ada minyak angin Chefcare 10 ml, 1 botol. Kemudian ada informasi ketiga, kaitan dengan informasi stok obat. Ya, di situ ada tablet CTM 140. Nah, kita nanti akan fokus terhadap obat yang kartu stoknya 0, ya, 0. Di situ terlihat ada Trimenza, ya. Jadi ada kekhususan terkait dengan Trimenza. Yang kedua, akan kita selesaikan satu persatu dari lembar kerja kalian yang nanti akan kalian tulis. Yang pertama adalah tentang kelengkapan, ya. Kelengkapan itu bisa didefinisikan menjadi 3 poin. Yang pertama, siapa yang menulis resepnya? Tentunya dokter. Kemudian harus ada nama dokternya, surat izin praktek, dan alamat. Kemudian apa yang ditulisnya? Nah, ini hati-hati karena ada ketentuan perundang-undangan. Kalau yang ditulisnya adalah golongan obat narkotika, kalian sudah tahu persis, itu harus digaris merah. Kemudian kalau ada golongan psikotropika, kalian harus digaris biru. Kita lihat di seri 1, itu ada tablet kodein 10 mg yang masuk dalam golongan narkotika. Sehingga kalian wajib untuk menggarisbawahi. Ya. Kemudian untuk siapa? Tentunya pasien, nanti ada nama, umur, dan alamat. Oleh sebab itu, pada kolom 1 tentang kelengkapan resep, cukup kalian menceklis nama dokter sudah ada, alamat dokter sudah ada, surat izin praktek dokter sudah ada. Nah, tinggal paraf dokter yang memang belum ada. Sehingga nanti kalian hanya meminta paraf dokter saja, ya, tidak perlu kalian menulis ulang, cukup di checklist. Ya, cukup di checklist. Itu kaitannya dengan masalah kelengkapan resep. Yang kedua, kita masuk ke bagian kedua tentang komposisi. Ya. Kalau bicara komposisi, ini kita bicaranya adalah mencari resep standar. Jadi semua obat yang ada di resep ini, ya, itu wajib dicari resep standarnya. Kecuali untuk obat bebas yang diminta oleh pasien, itu tidak dicari resep standarnya. Jadi Bapak ulangi, semua wajib dicari resep standarnya, ya, kecuali obat tambahan, ya, tidak. Buku resep standar yang tadi Bapak sampaikan, kalian harus siapkan. Yang pertama ISO atau informasi spesialis obat. Nah, ini biasanya mencakup obat-obat paten atau obat dagang atau obat jadi, ya.
Itu hampir semuanya ada di sana. Jadi kita sementara untuk responsi akan diberi informasi tentang resep standar yang ada kaitannya dengan obatnya, ya. Kemudian ada Fornas, ini juga kalian sudah hafal betul, ya. Ini untuk obat generik kaitannya dengan resep standar, ya. Bapak akan memberikan satu contoh bagaimana mencari resep standar, kemudian tata cara penulisan yang benar, ya. Ini contoh saja. Jadi kalau kita lihat pada resep seri 1 ada resep standar dextrometorphan, ada resep standar CTM, ada resep standar kodein, ada resep standar trimenza, dan resep standar amoksisilin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada resep standar yang kalian harus cari sebanyak 5. Bapak kasih contoh. Yang pertama adalah tablet dextrometorphan yang ada di FN halaman 100. Nah, kita lihat di sana metode penulisannya, tiap tablet mengandung dextrometorphan HBr 15 mg, ya. Jadi cukup sampai dengan zat aktifnya saja, ya, tidak perlu ditulis yang kaitannya dengan bahan tambahannya, ya. Kemudian, nah ini yang kedua, ini hati-hati untuk yang resep standarnya dari ISO. Ya, contoh tablet trimenza ISO volume 52 halaman 391. Nah, di sana ada tata cara penulisan yang disampaikan di ISO itu kombinasi antara tablet dengan sirup. Ya, hati-hati itu ada kurung buka, kurung tutup. Nah, itu khusus untuk sirup, sedangkan yang tabletnya itu Bapak sampaikan di sini. Jadi tulisannya mengikuti model FN. Jadi dirubah tiap tablet mengandung, ya, pseudoephedrine HCl 60, triprolidin HCl 2,5. Jadi yang 30 sama 1,25 itu 1,25 ya, itu bukan bentuk tablet, itu bentuknya sirup, ya, hati-hati ya. Kemudian yang ada di ISO juga, ini tablet amoksisilin ISO 52 halaman 79, kemudian yang di FN lainnya ada tablet CTM, ada tablet kodein 10 mg. Nah, itu kaitannya dengan pola perhitungan, pola pencarian resep standar yang ada di ISO dan FN, ya. Mudah-mudahan kalian memahami, ya. Bapak lanjutkan tentang poin atau kolom 3, perhitungan jumlah obat yang diambil, ya. Nah, kembali lagi, coba kalian lihat resep aslinya. Dalam resep, kalian bisa lihat di sana, ada yang diracik, ada yang tidak diracik atau non-racikan. Yang diracik di sana ada dextrometorphan HBr dengan CTM, kemudian dibuat kapsul sebanyak 8, ya, sehari 3 kali 1. Berarti masuk di racikan, ya. Nah, di racikan ini kalian bisa lihat juga ada 2 zat yang berbeda. Satu dalam bentuk zat aktif, yaitu dextrometorphan HBr, ya. Yang kedua dalam bentuk obat jadinya, yaitu CTM. Nah, Bapak akan terangkan bagaimana 2 penulisan dari perhitungan antara zat aktif dengan obat jadi, ya. Pertama, R1, ini pakai R, ya, R1, di mana obat ini dalam bentuk racikan, dextrometorphan HBr 0,75 atau 0,0075 kali 8, ini yang mau dibuat kapsulnya, menjadi 60 mg. Ini bentuk masih zat aktif, kemudian dirubah
menjadi bentuk tabletnya 60 mg, 15 mg per tablet. Ini adalah kandungan dari resep standar yang awal. Sehingga yang akan diambil nanti dalam proses peracikannya adalah 4 tablet. Ini pola perhitungan zat aktif. Tapi kalau misalnya obat jadi yang di bawahnya CTM, cukup setengah tablet kali kapsul yang mau dibuat menjadi 4 tablet. Kemudian R2 ditulis, tablet kodein 10 mg, 1 tablet, ini dimintanya 8 menjadi 8 tablet. Nah, ini untuk yang Trimenza yang dari awal kartu stoknya menginformasikan 0, maka ini tidak ditulis di perhitungan, ya. Jangan ditulis untuk Trimenza. Kemudian R4 amoksisilin 500, 1 tablet kali 10 tablet menjadi 10 tablet. Kali 10 yang diminta menjadi 10 tablet, ya. Itu proses perhitungan jumlah obat yang diambil. Dengan catatan di sini tidak ditulis obat tambahannya, ya, yang diminta oleh pasien dalam bentuk minyak angin Self-Care. Tidak ditulis atau tidak dihitung dalam proses perhitungan jumlah obat yang diambil, ya. Itu terkait dengan poin 3. Kemudian poin 4 tentang perhitungan dosis. Nah, ada 4 langkah yang kalian Bapak ingatkan kembali. Mungkin ini sudah dibahas di kelas 11, ya, tentang bagaimana menghitung dosis. Jadi 4 langkah ini wajib kalian harus lakukan. Yang pertama adalah mencari DM dewasanya. Ini ada di farmakope 3 di bagian belakang, ya. Kemudian yang kedua, langkah kedua, kalian harus menghitung DM pasiennya, ya. Kemudian yang ketiga, kalian harus menghitung 1 kali minumnya. Kemudian yang keempat, kalian harus menghitung berapa persen DM-nya. Nah, Bapak kembali lagi akan mencoba membagi 2 bentuk perhitungan DM dalam bentuk yang obatnya dari racikan, ya, yaitu di sini ada CTM. Kemudian ada obat yang DM-nya dari non racikan, yaitu kodein fosfat, ya. Bapak mulai dari obat racikan, ya, yang DM-nya ada CTM, ya. Kalau kalian cari DM CTM dewasa, ya, di bagian farmakope edisi 3 halaman 963, ya, 963 kalian cari, itu terlihat jelas bahwa DM 1 kalinya itu tidak ada, ya. DM 1 harinya 40 mg, ya. Ini yang pertama, langkah pertama, ya. Langkah yang kedua adalah bagaimana menghitung DM pasien 10 tahun. Ya, ini kalian juga sudah hafal rumus yangnya, ya. Yang di atas 8 tahun berarti 1 harinya adalah 10 tahun dibagi 20 tahun kali 40 mg menjadi 20 mg, ya. Itu DM pasiennya. Kemudian langkah ketiga, bagaimana mencari 1 kali minum CTM-nya per kapsul. Nah, untuk yang dari racikan, kita mulai dari berapa tablet CTM yang diambil. Adalah 4 tablet. Kandungannya, kandungan zat aktifnya 4 tablet kali 4 mg, ini kandungan per tabletnya menjadi 16 mg, ya. Kemudian sehingga 1 kali minum CTM per kapsulnya 16 mg dibagi kapsul yang mau kalian buat menjadi 2 mg, ya. Sudah ketemu 1 kali minumnya.
Kemudian langkah terakhir, menghitung persen DM-nya dari CTM. 1 kalinya tidak ada, 1 harinya adalah sekali minum di resep 3 kali, sekali minumnya 2 mg dibagi DM pasiennya 20 kali 100%, 30%. Itu kaitannya dengan tata cara menghitung dosis CTM yang berasal dari racikan. Kalau kaitannya dengan menghitung DM dari obat non-racikan, seperti pada tablet kodein, ya. Pertama, kembali lagi kita mencari dosis maksimal dari kodein fosfatnya, ya. Ini kalian bisa lihat di belakang, itu dosis 1 kalinya 60 mg, kemudian dosis 1 harinya 300 mg. Kita hitung DM pasiennya untuk 10 tahun, ya. 10 per 20 kali 60, 30, 1 harinya 10 per 20 kali 300, 150. Kemudian ini perbedaan pokok antara menghitung DM dari racikan dan DM dari non-racikan, ya. Kita lihat 1 kali minum kodein cukup dilihat dari signal, ya. Lihat signal di sana, jelas bahwa 1 kali minum kodein itu adalah setengah tablet, karena 3 kali setengah, ya. Maka kandungannya adalah, sekali minumnya adalah setengah tablet kali kandungan kodeinnya 10 mg per tablet menjadi 5 tablet. Sekali minumnya 5 tablet, kemudian persennya ini 5 per 30 kali 100, 16,67. 1 harinya 3 kali 5 dibagi 150 kali 100 menjadi 10%. Itu tata cara menghitung DM yang berasal dari racikan dan DM yang non-racikan, ya, untuk perhitungan DM. Kemudian kita masuk poin 5 tentang jumlah obat yang diambil. Nah, untuk jumlah obat yang diambil, kalian tinggal memindahkan hasil perhitungan yang ada di poin 3, ya. Jadi di poin 3 kalian tulis R1, ini ada nama obatnya DMP, kekuatannya 15 mg, jumlah 4 tablet, ada CTM, kekuatannya 4 mg, 4 tablet, resep 2, kodein 10 mg, jadi kekuatan ini harus ada, ya, selalu ada. 8 tablet, amoksisilin kekuatan 500 mg, 10 tablet. Nah, baru di sini kalian tulis tambahan obat bebasnya, ya. Sini obat bebas, yaitu minyak angin Safecare 10 ml 1 botol. Nah, ini perbedaan perhitungan dengan jumlah obat yang diambil adalah di tambahan obat. Itu tentang jumlah obat yang diambil. Kita lanjutkan pada poin 6 tentang prosedur penyiapan obat. Ya, jadi untuk prosedur ini memang kembali kalian harus menulis sesuai dengan resep-resep yang ada di resep aslinya. Jadi yang pertama R1 itu adalah kalian melakukan proses prosedural pembuatan kapsul, ya, sehingga kalian di sana ada kewajiban untuk mensetarakan obat, timbangan obat, ya, karena ada bahasa nanti di proses selanjutnya timbang kembali, ya. Yang pertama adalah setarakan timbangan obat, kemudian seperti pada kebiasaan kalian di kelas 11 maupun 10, siapkan mortir dan stemper. Ya, itu persiapannya. Kemudian baru kita prosedurnya ambil 4 tablet DMP, kemudian tulis di kartu stoknya pada kolom pengeluaran, ya. Kemudian poin selanjutnya sama, ambil 4 tablet CTM, tulis di kartu stoknya pada kolom pengeluaran, ya. Kemudian, nah ini yang menjadi pengamatan kalian. Masukkan tablet CTM. Kenapa tidak DMP?
Padahal jumlahnya sama ya, 4 tablet. Kenapa CTM dulu yang masuk? Karena kekuatannya 4 mg. Sedangkan DMP itu kekuatannya 15 mg. Jadi kalau sama-sama jumlahnya, lihat kekuatannya. Kekuatan yang paling kecil itu yang pertama masuk ke dalam mortir untuk digerus ya. Digerus satu-satu seperti kalian di kelas 11 atau di simulasi praktek ya. Kalian gerus satu persatu sampai halus ya. Setelah halus kalian masukkan tablet DMP-nya ya. Itu juga digerus satu persatu sampai halus dan homogen ya. Ini halus dan homogen. Kemudian nah ini karena kalian membuat kapsul atau dimasukkan kapsul, kalian harus menghitung berapa jumlah total dari hasil racikan. Kenapa harus ditimbang kembali? Karena ada komponen tambahan dari zat aktif dan zat lainnya. Ini untuk menetapkan nomor kapsul ya. Mudah-mudahan teorinya sudah kalian kuasai. Jadi nanti setelah serbuknya sudah jadi, timbang total berapa gram ya, berapa gram, kemudian dibagi dengan banyaknya kapsul yang kalian buat, misalnya 8. Nah, ini akan menentukan nomor kapsul. Jadi kalau hasilnya ini misalnya cuma di bawah kurang dari 100 mg ya berarti nomor 2 ya. Ada nomor 1 itu antara 300 sampai 400, ada nomor 0 itu 500-an, nomor 00 itu berarti di atas 600 mg. Itu yang kalian harus hafal betul ya. Nah, setelah sudah menetapkan nomor kapsulnya, misalnya di sini pakai nomor kapsul 2, kemudian bagi sama banyak ya, masukkan ke dalam kapsul, kemudian bersihkan dengan kain flanel. Kemudian setelah bersih masukkan ke kantong plastik obat. Nah, baru ada mungkin istilah baru di kelas 3 atau kelas 12, tulis etiket putih ya. Jadi bukan hanya nempel. Jadi ditulis etiket putih, nanti yang meliputi ada nama pasien, ada nomor resep, ada tanggal peracikan, ada signa atau aturan pakai obat ya. Kemudian etiket ini akan ditempel nanti di jurnal kalian, dilihat di situ. Satu nanti ditempel di kantong plastik obat, satu lagi ditempel di jurnal ya. Di sana lihat pada kolom 7, menempel etiket dan label ya. Itu kalian sekali lagi kalian buat 2 etiket, satu untuk di kantong plastik obat, satu untuk di jurnal, ditempel. Tidak boleh di jurnalnya ditulis kayak bapak, nggak boleh ya. Nah, kemudian apakah harus pakai label NI? Nah, ini kita lihat dari golongan. Golongan DMP dan CTM dalam bentuk gabungan diracik itu obat bebas terbatas ya. Sehingga tidak perlu lagi kalian menulis label NI atau menempel label NI ya. Tapi di resep 2 kita lihat ini yang bentuknya sudah jadi ya. Contoh saja, yang pertama ambil 8 tablet kodein ya, ini golongan narkotika, kekuatannya 10. Nah, ini wajib ditulis di mana, di lemari narkotik ya, ada kekhususan. Kemudian sama seperti yang awal, tulis di kartu stoknya pada kolom pengeluaran, masukkan tablet kodein tersebut ke dalam kantong plastik obat. Kalian kemudian menulis etiket yang etiket putih, ini putih ya, putih ya. Yang meliputi ada nama pasien tadi, ada nomor resep, ada tanggal peracikan, ada aturan pakai. Nah, karena golongan narkotika kodein, maka kalian harus
menempelkan label NI pada kantong plastik obat, ya, satu. Kemudian di jurnalnya kalian tulis juga label NI, ya. Kemudian amoksisilin juga sama. Kalau di sini ambil tablet amoksisilin 500 mg, tulis di kartu stok, ya, pada kolom keluaran dan selanjutnya, ya. Nah, kita bagaimana tata cara menulis dan menempelkan dari golongannya, ya. Jadi kalau misalnya taunya amoksisilin ini golongan obat keras, ya, kalian bisa lihat di blister, ya. Di blisternya ada tanda K, ya. Atau kalian lihat di ISO-nya, di ISO, ya. Di sebelah kanan buku kalian itu ada juga huruf K. Itu menandakan bahwa obat tersebut masuk golongan obat keras, sehingga perlu ditempel NI. Penomorannya sesuai dengan urutan. Jadi kalau kapsul berarti 01A, ya. Kemudian golongan tablet kodein 01B, ya. Ininya tanggal peracikan. Kemudian ada sehari 3,5 kali tablet, ini labelnya NI. Nah, R3 yang isinya Trimenja yang kartu stoknya 0, itu berarti kalian tidak perlu menulis. Ini kedua, ya. Jadi yang pertama di perhitungan kalian tidak ditulis, jumlah obat yang diambil juga tidak ada. Kemudian di proses menempel etiket juga tidak ditulis. Bapak lanjutkan. Bagaimana menghitung harga obat, ya. Lihat kalian di bagian 8, ya, di lembar jurnal kalian. Itu di situ ada nomor, ada nama barang, jumlah satuan, harga satuan, dan total harga. Menghitung harga obat, ini kalian memindahkan, ya, memindahkan jumlah obat yang diambil, yang Bapak tadi sampaikan di awal. Jadi yang pertama nomor 1 ada DMP 15 mg kekuatannya, ya. Yang diambil 4 tablet. Harga, coba kalian lihat daftar harga. Daftar harga yang kemarin sudah di-share ke kalian semua. Itu pada poin nomor 23, nomor urut 23 ada dextrometorphan harganya 100, ya. Kemudian total harga menjadi 400. CTM itu pada nomor 18 harga 100. Ada CTM 4, jumlahnya 4 tablet, ininya 100, ya. Dan seterusnya, ya. Sesuai dengan apa yang jumlah obat yang diambil yang kalian sudah tulis. Kemudian ada minyak angin, satuannya botol, harganya 16.565. Nah, kalau kalian jumlahkan dari total harga, ini ada angka yang tidak bulat, ya. Ini angkanya 25.965, sehingga harus dibulatkan menjadi 26.000. Jadi pembulatannya ke atas. Intinya bahwa total harga adalah yang pembulatan, dalam bentuk pembulatan, ya. Tidak boleh 25.900, ya. Jadi harus naik ke atas menjadi 26.000, ya. Itu tentang harga. Kemudian ada poin yang kalian bisa lihat di Cirebon, itu ada tanggal peracikan, kalian harus ditulis. Ada nama siswa dan para siswa, kalian juga harus tulis, ya. Yang sebelah sini, yang sebelah kiri Bapak, ya. Itu kalian harus ditulis tanggal peracikan, sekali lagi nama siswanya, paraf atau tanda tangan, ya. Tanpa dicap apotek, ya. Tanpa dicap apotek. Itu untuk poin administrasi menghitung harga obat. Kita masuk ke Rumawi 9 tentang tata cara menulis kwitansi. Udah, ya? Kalian lihat di belangko kwitansinya. Yang pertama di situ ada nomor
nomornya itu adalah nomor seri resep kalian, nomor 01. Kemudian sudah diterima dari, ini nama pasiennya, ya, jangan nama dokter ya. Ini nama pasiennya, yaitu Maryam. Banyaknya uang Rp26.000, ya, ditulis dalam bentuk huruf. Kemudian tanggal resep, yaitu tanggal yang ditulis di resepnya, ya, bukan tanggal peracikan. 4 misalnya bulan 10 ya, bulan 4 10 ya. Kemudian nomor resepnya 01, nama pasiennya Maryam, alamatnya Jalan Cideng Indah nomor 17 Cirebon. Ini dokternya sudah ada, Dewi Anjarwati, 26 ditulis ya. Kemudian di sininya Cirebon, tanggal berapa peracikan ya. Kemudian parab dan nama pasien. Nah, di sini baru wajib dicap apotek ya, dicap apotek. Nanti di labnya sudah disediakan cap apotek. Kemudian bagaimana menulis tampak belakang, tampak belakang resep ya, salinan bentuk tampak belakang resep ya, di bawahnya yang kosong. Nah ini Bapak cut dulu, kita pindah dulu ke salinan resep. Nah, pindah dulu ke salinan resep, ke poin ini ya. Kita pindah dulu, nanti di kwitansi tampak belakang di pending dulu. Kita pindah dulu salinan resep, karena modelnya supaya lebih gampang ya. Di salinan resep, poin 10, kalian tulis ada resep nomor berapa, tanggal resepnya tanggal berapa ya, itu sangat jelas. Nanti Cirebonnya itu tanggal peracikan ya, tanggal berapa, bulan berapa. Kemudian bagaimana menyalin proses pada salinan resep. Yang pertama adalah kalian harus menulis yang aslinya dulu ya. Ini jangan ditulis dulu. Tulis dulu resep aslinya, dextromethorphan, tulis aja dulu CTM, dari resep aslinya tulis ITER. Nah, setelah ITER ditulis semua sesuai dengan aslinya, baru kalian akan tambahkan ya. Ini obatnya sudah diberikan, berarti date. Ini ada date original atau date orig, atau bisa kalian tulis ya. Bisa kalian tulis date 1 kali, boleh ya. Date 1 kali, boleh ya. Kemudian yang kedua, kalian pindahkan juga dari resep aslinya tablet kodein, jadi hanya menyalin tablet kodein 10 nomor 8 sehari 3 kali setengah tablet ya, sudah ditulis baru ditambahin datur karena sudah diserahkan. Poin 3 ya, tablet Trimenza 10 ya, sehari 3 sampai dengan 4 1 tablet ya. Ini aslinya, karena ini tidak diserahkan karena kartu stoknya tadi 0, maka ditulisnya nedet, berarti belum diserahkan. Kemudian yang terakhir adalah tablet amoksisilin 500 mg, jumlahnya 10, sehari 3 kali 1 tablet, kemudian ditambahin nedet atau detur untuk obat amoksisilin karena sudah diserahkan. Baru di sini ada ACC-nya ditandatanganin oleh Bu Yeyen, nanti oleh pengawas atau penguji, kemudian dicap apotek ya. Nah, kalau ini sudah selesai, kalian membuat salinan resepnya, baru salinan resep yang di sini yang kalian tadi sudah tulis, totalitas penulisannya dipindahkan. Nah, dipindahkan ke kwitansi tampak belakang ya. Jadi yang ininya saja ya. Nah, yang ininya saja nih. Ya. Yang atasnya tidak perlu. Jadi mulai dari dextromethorphan sampai dengan amoksisilin, kalian pindahkan ke tampak belakang kwitansi ya, di sini ya. Nah, tinggal di atasnya ditulis saja salinan resep, tulis seperti yang di salinan resep plus. Nah, plusnya
tulis tambahan obat bebas. Nah, di tampak belakangnya minyak angin, jangan pakai M ini, minyak angin Self-Care 10 mg, 10 mili, maaf, 1 botol. Ya, itu memudahkan kalian bagaimana melakukan proses penulisan kwitansi tampak belakang. Jadi memindahkan salinan resep, ya, dengan menambahkan permintaan tambahan obat bebas dari pasien. Ya, itu untuk proses pembuatan kwitansi tampak belakang. Bapak lanjutkan tentang kartu stok, ya, mengisi kartu stok. Kalian lihat di lembar kerja kalian, kartu stok ada nama sediaan. Contoh, Bapak kasih contoh, dextromethorphan HBr, bentuk sediaannya tablet 15 mg. Tata cara penulisannya diinformasikan dari awal, di resep awal bahwa dextromethorphan punya stok akhir 165, artinya stok awalnya juga 165. Ya. Ini expirednya, ini kalian bisa lihat di botol, ya, di botol yang ada di laboratorium resep. Kemudian ini misalnya saja ya, nanti kita lihat nanti yang aslinya berapa. Kemudian kolom yang kedua adalah kaitannya dengan kalian melaksanakan prakteknya. Misalnya tanggal 4 bulan 10 21, stok awal 65, 4 ini dari pengeluaran untuk peracikan dari perhitungan, ya, sehingga jumlahnya 161, expirednya tetap ditulis, ini paraf kalian, ya, ini paraf kalian, ya. Kemudian yang kedua, contoh trimenja yang memang posisinya dari awal 0, ya. 1 semuanya 0, tanggal 4 juga kelihatannya masih 0, ya. Expirednya ditulis, tetap ditulis, ya. Kemudian yang contoh selanjutnya adalah tambahannya minyak angin Self-Care, ya. Jadi ditulis bentuknya linimen, botolnya 10 mili, ya. Informasi per tanggal 1 Oktober, stok akhir 3, ya, berarti stok awalnya juga 3, kemudian dilakukan proses peracikan, di mana stok awalnya 3, tidak ada yang masuk, ya, ini adalah pengeluarnya diminta 1 menjadi tinggal 2, ya, ini tetap ditulis, kemudian kalian farad. Nah, untuk proses defekta sekarang, buku defekta, ya. Buku defekta ini hanya menulis, ya, obat-obat yang mau dipesan ke PBF, pedagang farmasi, ya, hanya untuk stok akhir di bawah 5, ya. Stok akhir di bawah 5, ya. Berarti yang di bawah 5, ya, yang di bawah 5 stok akhirnya kalian harus ditulis di kartu stok. Nah, contoh, kita lihat di sini, yang kartu stok akhirnya di bawah 5 adalah trimenja 0, yang kedua adalah minyak angin Self-Care. Jadi kalian masukkan di buku defektanya, ya, kalian lihat di sini, di buku defekta. Nah, di situ lihat, ada nomor 1, ini tanggal proses kosong, peracikan, trimenja, sisanya 0, ya, kemudian satuannya tablet. Nah, ini jumlah yang dipesan. Kembali lagi, jumlah yang dipesan kalian lihat di daftar harga obat, ya. Daftar harga obat itu pada lembar kedua, kolom trimenja, ya, itu trimenja nomor 64 di Bapak, itu ada jumlah obat yang dipesan di sana. Jumlahnya 1, ini jumlahnya 1, dipecah. Kemudian satuan yang dipesannya box, ya. Kemudian PBF-nya mana? Di PBF-nya ada alamat PBF, ya. Itu PBF-nya di sini adalah Benteng Aryan Pharma, ya. Jadi 1 paket. Kemudian yang kedua adalah minyak angin Self-Care 10, ini satuannya juga muncul.
sisanya 2. Jumlah obat yang dipesan, minyak angin Chefcare itu nomor urut 45, di sana jumlah yang dipesan 1 box, 1 box. Kemudian alamatnya Farmasi Sejahtera, ya. Nah, ini menjadi panduan dari kalian akan melakukan pemesanan. Jadi pemesanannya cukup dari Defekta, ya, jangan melihat yang lainnya, ya. Cukup dari Defekta ini menjadi proses pemesanan selanjutnya. Nah, yang terakhir, nah ini yang memang kaitannya dengan penggolongan obat. Mudah-mudahan Bapak nanti ada informasi lebih lanjut kalau kalian mengalami kesulitan, ya. Pertama, Trimenja, ya. Trimenja itu dipesan. Pesannya ke golongan apa? Prekursor. Kenapa prekursor? Karena dia mengandung pseudoephedrine, ya. Dari resep standarnya itu ada pseudoephedrine, itu masuk prekursor, ya. Kita lihat, ya, di surat pesanan mengandung prekursor farmasi, ya, di lembar kerja kalian pada SP prekursor. Yang pertama ada nomor, itu ada nomor SP, ditulis ini bebas, 01 boleh, ya. Kemudian SP PKS apotek UPK farmasi ini, maaf belum itu. Kemudian ada kosong, itu bulan, yang 10-nya bulan, ada bulan, ya, ada bulan. Ini pakai ini nomornya 1. Ya, ini bulan, ini nomor urut fakturnya, boleh bebas, ya. Kemudian ada tahun, ya, di situ 21. Kemudian di bawahnya jelas PBF, kalian tulis Benteng, alamatnya sudah jelas, ada di bawah dari ini, ya. Ini adalah nama alamat dari PBF-nya, ya, kalian harus punya nih, kalau enggak bisa melakukan proses pemesanan, ya. Kemudian mengisi kolomnya, ini mengisi kolomnya, perhatikan, nama pertama, nomor 1, ya, nama obat yang mengandung prekursor farmasi, apa? Trimenja. Zat aktifnya prekursor farmasi, zat aktifnya adalah pseudoephedrine ACL, ya. Kemudian bentuknya apa? Bentuk dan kekuatan sediaan. Bentuknya tablet, kekuatannya atau garis miring nanti 60 mili, ya. Dari mana 60 mili? Kalian kembali lihat di resep standarnya, ya. Kemudian satuan yang mau dipesan box, kalian lihat di Defekta. Kemudian jumlahnya 1, lihat di Defekta. Keterangannya ditulis huruf 1, ya. Ditulis huruf 1, ya. Kemudian ditandatanganin oleh apoteker, ya. Kemudian dicap, ya. Kalian tidak boleh menandatanganin SP, ya. Kemudian minyak angin Chefcare, ya. Ini masuk golongan obat bebas. Jadi SP-nya ada di surat pesanan obat, ya. Ini masuk di dalamnya obat bebas, alkes, apapun daftar obat keras, ya. Nah, kita lihat di sana kolomnya ada sama, ada nomor urut faktur, boleh nomor 1, ada kosong yang kedua bulan 10, nomor 1, nama jenis obatnya minyak angin Chefcare 10 mili ditulis, kemudian jumlah obatnya yang dipesan lihat di Defekta, 1 box, ya, langsung 1 box, keterangannya ditulis pakai huruf yaitu 1, ya. Itu barangkali Bapak sampaikan secara singkat tentang penyelesaian seri nomor 1. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kalian bisa tanya ke Bapak secara langsung. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.